Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak tentang pengaduan yang diajukan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung? Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak? Terima kasih. Eh, Kami selaku penasihat hukum atas nama terdakwa Eva Juliani Borupandia yang dimana klien kami ini adalah mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo dan dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo kepada klien kami tentang kapasitasnya selaku Ketua Bawaslu. Setelah kami menelaah keseluruhan dokumen perkara, utamanya dakwaan dan bukti-bukti serta keterangan para saksi dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan yang diduga telah terjadi kerugian negara. Ternyata klien kami ini selaku komisioner Bawaslu tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kapasitas dan tidak terkait dengan pengelolaan keuangan. Dan dalam hal ini, dalam hal pengelolaan keuangan yang diduga telah terjadi kerugian negara, yaitu dana yang bersumber dari dana hibah PAPBD Kabupaten Karo 2019 untuk pembiayaan pelaksanaan pilkada Kabupaten Karo atau pemilihan bupati dan wakil bupati Karo tahun 2020, di mana setelah uang APBD tersebut masuk ke kas Bawaslu, seterusnya sesuai dengan ketentuan Bawaslu nomor 343/2019 bahwa dana hibah tersebut beralih menjadi penerimaan negara dan seterusnya menjadi dana hibah, dan untuk pengelolaannya sudah diatur secara pasti di ketentuan Bawaslu RI bahwa yang mengelola keuangan tersebut adalah kuasa penggunaan anggaran, dan kemudian kuasa penggunaan anggaran itu melimpahkan seluruh wewenangnya ke PPK yang diangkat oleh kuasa penggunaan anggaran. Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan keseluruhan pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, perintah membayar, dan termasuk pertanggungjawaban adalah menjadi tanggung jawab penuh PPK. Baik, Pak. Kemudian bendahara selaku pemegang kas negara hanya dapat mengeluarkan uang negara tersebut apabila memiliki perintah membayar dari PPK atau pejabat pembuat komitmen. Baik, Pak. Jadi kami teruskan dulu. Dalam hal ini ternyata penyidik Kejaksaan Negeri Karo sangat tidak profesional dan sangat tidak adil, karena menurut fakta hasil penyidikan dari keterangan para saksi, bukti-bukti dan peraturan yang berlaku, yang paling bertanggung jawab masalah kerugian negara yang atas pengelolaan dana tersebut adalah PPK, tapi sampai detik ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan hanya dijadikan sebagai saksi. Jadi unsur tindak pidana korupsinya sebenarnya paling terpenuhi dan sudah terpenuhi atas perbuatan dari PPK dan bendahara, di mana mereka mengaku bahwa ada menerima menggunakan uang negara tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan ada beberapa puluh juta ke pihak lain, termasuk ke pihak Bawaslu provinsi. Nah, sesuai dengan kapasitasnya orang yang paling bertanggung jawab PPK ini, dan mengaku juga sudah memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain, tapi kenyataannya kejaksaan tidak menjadikannya, menetapkannya menjadi tersangka, sehingga kita sangat
tanda tanya, ada apa dengan kejaksaan ini? Apa kepentingannya? Dan menurut kami, ada dugaan kami bahwa ini ada hal-hal yang tidak benar, karena orang yang menurut peraturannya sama sekali tidak punya kewenangan, tidak punya tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan justru dijadikan tersangka. Dan penyidik Kejaksaan Negeri Karo ini kami duga ada dugaan kami ada intervensi atau kepentingan penyidik sehingga berani sekali tidak menetapkan PPK ini menjadi tersangka. Padahal di semua instansi kalau terjadi penyimpangan masalah keuangan, terjadi kerugian negara, maka yang terdahulu seharusnya orang yang punya kewenangan, orang yang punya kapasitas, dalam hal ini PPK, yang terlebih dahulu diminta pertanggungjawabannya atau ditetapkan jadi tersangka. Baru ditelusuri di mana kemana aliran dananya. Orang yang menerima aliran dana tersebutlah baru bisa berikutnya dijadikan tersangka. Tapi ini dalam faktanya terbalik-balik. Jadi itu menurut kami, dasar kami, sehingga kami sudah mengajukan pengaduan. Kami mengadukan penyidik Kejaksaan Negeri Karo ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya ke Pak Kajati, ke Kasipid Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut, dan kepada Asisten Pengawasan Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sumut, dan begitu juga kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke Ombudsman. Kita sudah menyampaikan surat pengaduan ini. Berharap kita pimpinan Kejaksaan Negeri Karo, atasannya dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung, segera membentuk tim untuk meneliti, menindaklanjuti pengaduan kami. Karena ini tidak boleh dimain-mainkan, karena ini masalah kepentingan klien kami yang menurut kami dijadikan korban yang dalam kenyataannya tidak memiliki tanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut. Jadi atas ketidakadilan, atas ketidakprofesionalismenya penyidik Kejaksaan Negeri Karo ini telah mengakibatkan klien kami menjadi menderita. Nah, apalagi dia seorang janda, seorang perempuan, sangat menderita. Dan sekarang ini sudah beberapa bulan ditahan di rutan Kabanjahe dan rutan kelas 1 Medan. Baik Pak, kembali kita awal pembicaraan Pak. Apakah waktu MOU penyerahan PAPBD Karo senilai 13 miliar lebih tidak ikut serta bertanggung jawab Bawaslu Karo Pak? Sesuai dengan aturan bahwa untuk penerimaan dana hibah itu untuk pembiayaan pilkada di seluruh Indonesia memang begitu, bahwa yang mewakili Bawaslu RI adalah komisioner Bawaslu kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, begitu juga di Kabupaten Karo yang menandatangani serah terima uang hibah dari Pemda Karo, yaitu antara Bupati Karo dan Ketua Bawaslu Karo selaku perwakilan Bawaslu RI. Nah, itu masalah administrasi. Setelah uang itu masuk ke kas Bawaslu, secara administrasi ditandatangani, tapi tidak pernah bersentuhan dengan uang itu, karena selanjutnya uang itu diregistrasi ke Kementerian Keuangan, dan uang tersebut dijadikan sebagai penerimaan negara, sehingga menjadi hibah untuk digunakan oleh sekretariat atau PPK atau kuasa pengguna anggaran untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pilkada Karo, dalam hal ini tugas Bawaslu tentang pengawasan pelaksanaan pemilu. Baik Pak, menurut Bapak, sesuai dengan sidang yang sama-sama kita lihat di depan majelis hakim, bahwa Sopian mengaku uang 55 juta jelas-jelas dipakai untuk kepentingan pribadi. Apakah menurut aturan undang-undang yang berlaku ada ketentuannya seperti itu Pak?
Ya, kalau namanya keuangan negara tidak boleh dialihkan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu namanya juga sudah korupsi. Nah, dalam hal ini sesuai pengakuan Supian telah menggunakan uang 55 juta, telah juga ikut memberikan ke pihak lain dalam hal ini Bawaslu Provinsi, dan diakui juga oleh bendahara dan PPK. Maka dalam hal ini pengakuan mereka itu semua membuktikan bahwa mereka telah memperkaya diri sendiri dan memperkaya diri orang lain, dan sudah cukup sudah melebihi bukti minimal untuk menetapkan mereka menjadi tersangka, dan sesuai juga dengan aturan yang ada bahwa mereka lah yang paling bertanggung jawab masalah pengelolaan keuangan. Kalau tidak ada perintah dari PPK, tidak ada verifikasi untuk membayar dari PPK, maka mereka itu tidak boleh mengeluarkan uang dari kas negara, khususnya oleh bendahara. Baik Pak, satu lagi Pak, bagaimana dengan keterangan bendahara provinsi yang dimana katanya menerima duit 80 juta di salah satu KP di Kota Medan? Itu kira-kira bagaimana tanggapan Bapak dengan keterangan tersebut Pak? Ya, terima kasih. Sesuai dengan yang terungkap di persidangan bahwa menurut keterangan PPK, bendahara dan pejabat pengadaan dalam hal ini Supian, mereka mengaku mengantarkan uang itu 80 juta ke Bawaslu Provinsi dan diterima langsung di salah satu kafe di Kota Medan oleh bendahara Bawaslu Provinsi atas nama Firdaus. Nah, dalam persidangan tidak diakui seluruhnya diterima oleh Firdaus atau bendahara Bawaslu Provinsi, tetapi yang diakui hanya 15 juta. Tapi itu perlu pendalaman, tapi berdasarkan keterangan dari PPK sendiri, bendahara dan yang lainnya, mereka mengakui, menerangkan bahwa benar uang itu sudah diserahkan ke Firdaus, bendahara Bawaslu Provinsi, dan itu adalah unsur-unsur tidak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Baik Pak, menurut tanggapan Bapak sekali lagi dan sedikit lagi Ya. tentang adanya kitsruh yang tuding-menuding di persidangan tentang penggunaan dana bagi-bagi uang yang dikatakan di kantor, di hotel, cashback, apa segala macam. Itu kira-kira bagaimana Pak? Dan kenapa yang menerima uang itu sampai saat ini belum ada jadi tersangka kira-kira? Nah, inilah sebenarnya beberapa poin, beberapa masalah yang menurut kita menunjukkan bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Karo itu sangat tidak profesional, atau bisa juga ada unsur kesengajaan melindungi para tersangka tersebut, padahal selaku pihak yang paling bertanggung jawab dan sesuai dengan hasil penyidikan kejaksaan itu sendiri, mereka sendiri telah membuktikan bahwa PPK itu tersangka utama. Pejabat pengadaan, bendahara itu sesuai keterangan mereka dan keterangan saksi dan bukti yang lainnya, mereka lah yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara. Kemudian kami lanjutkan sedikit bahwa temuan dari BPK RI itu sebenarnya sebagian memang benar-benar uangnya dikorupsi atau digelapkan. Sebagian karena pengelola keuangan dalam hal ini PPK dan bagian-bagian lainnya termasuk bendahara dan pejabat lainnya tidak mampu membuktikan atau tidak mampu menghadirkan, menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang telah mereka keluarkan, sehingga temuan kerugian negara itu mencapai 1,6 miliar lebih. Padahal sebenarnya kegiatan itu yakin kita sebagian ada dan sudah dilaksanakan sesuai yang terungkap dalam persidangan. Namun sepanjang tidak mereka buktikan pengeluarannya, pembayarannya, atau hilang bukti-bukti pembayarannya, maka itu tetap menjadi temuan kerugian negara oleh BPK RI, dan itu biasa itu dalam hal pemeriksaan, karena yang berbicara adalah bukti, begitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak infonya.